Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir saya di sini akan menjelaskan cara menganalisis evaluasi kinerja portofolio saham dengan metode SAP pada 10 perusahaan LQ45 yang terakhir LQ45. Yang pertama ada Akra, MT, BCA, BRI, Bank Syariah, dan lain-lainnya. Oke, tahap yang pertama akan kita lakukan yaitu menghitung return, di mana return didapat dari sama dengan buka kurung bulan Januari dibagi bulan Desember ditutup kurung dikurang 1. Bentar. Oke, baik, kita tarik ke samping, kita tarik ke bawah. Oke, yang kedua kita akan menghitung tingkat risk free-nya. Risk free yang diperkirakan pada tahun 2003 yaitu 6%. Oke. Jadi per bulannya yaitu sama dengan 6% dibagi dengan 12. Ini kebanyakan undangannya. Excess return didapat dari return dikurang dengan risk free, sama dengan return dikurang dengan risk free. Jangan lupa dikunci, enter, ditarik ke samping, ditarik ke bawah. Expect return berdasarkan average sama dengan rumus sama dengan average buka kurung rata-rata dari return kurung. Kita tarik ke samping. Cara menghitung beta sama dengan menggunakan rumus log buka kurung return titik koma harga market. Oke. Jangan lupa dikunci harga marketnya kurung. Nilai beta akan benar jika ditarik ke kiri menghasilkan angka 1. Oke, baik. Lanjutnya kita tarik ke kanan. Expect return to beta sama dengan buka kurung expect return average dikurang dengan risk free F4 tutup kurung dibagi dengan beta. Kita tarik ke samping. Selanjutnya ada standar deviasi didapat dari rumus STD, ambil dari return. Selanjutnya varian didapat dari standar deviasi pangkat 2. Selanjutnya standar deviasi excess return, berarti ambil yang excess return STDF buka kurung standar deviasi excess return kurung variansinya sama aja, ini di pangkat 2. Oke, baik, kita tarik ke samping dan sebagai berikut. Ini kita ignore dulu. Selanjutnya kita akan menghitung nilai A, di mana didapat dengan rumus sama dengan buka kurung expected return dikurang dengan risk free, kita kunci risk free nya F4 tutup kurung dikali dengan beta dibagi dengan varian excess return. Selanjutnya nilai B dengan rumus sama dengan buka kurung beta pangkat 2
dibagi dengan varian excess rating. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai C didapat dari rumus sama dengan buka kurung varians dari market kita kunci dikali dengan A tutup kurung dibagi dengan buka kurung 2 kali 1 ditambah varians market lagi kita F4 kita kunci dikali dengan B nilai B tutup kurung 3 kali. Oke. Selanjutnya nilai kita tarik dulu ke samping. Oke. Dalam seleksi pertama, dalam metode ini ada seleksinya. Seleksi pertamanya yaitu nilai excess return to beta minus. Excess return to beta tidak ada yang minus, hanya harga marketnya saja. Yang seleksi kedua yaitu betanya negatif. Di sini tidak ada yang negatif. Oke, lanjut kita akan menghitung nilai Z. Akan tetapi kita harus mencari cut off tertinggi dengan cara sama dengan rumus max dari nilai Z. Oke, dapat sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z sama dengan beta dibagi dengan variance excess return dikali buka kurung 2 kali excess return ke beta dikurang dengan risk free F4 tutup kurung dibagi dengan beta dikurang cut off tertinggi dikunci. Dan tambah salah seperti ini. Ini tampilannya. Kita enter menghasilkan nilai sebagai berikut. Lalu kita tarik ke samping menghasilkan seperti ini. Selanjutnya kita menghitung nilai W dengan sebelumnya kita dengan mencari seluruh jumlah keseluruhan dari nilai Z sama dengan sum buka kurung nilai Z. Nilai W yang kita akan hitung sama dengan nilai Z per sum Z kita kunci. Enter. Menghasilkan 5,20. Kita tarik. Sekian hasilnya dari masing-masing portofolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefia Indri Rahmawati yang akan melanjutkan menjelaskan pembahasan menggunakan tabel 6 yaitu expected return, tabel 7 standar deviasi dan varian, dan tabel 11 standar deviasi excess return dan varian excess return yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita lanjut ke tabel 8 yaitu menghitung return, expected return, dan varian IHSG. Di sini sudah kita isi nilai IHSG-nya. Setelah itu kita akan menghitung expected return pasarnya dengan cara sama dengan IHSG bulan Januari, buka kurung dulu, IHSG bulan Januari dikurang IHSG bulan Desember tutup kurung dibagi IHSG bulan Desember.
Enter. Karena di bawahnya perhitungannya sama, jadi kita tarik aja ke bawah. Setelah itu, kita menghitung sigma expected return-nya sama dengan sum, buka kurung, return Januari dibagi return Desember, tutup kurung. Setelah itu menghitung expected return pasarnya sama dengan nilai sigma return dibagi 12. Setelah itu menghitung nilai varian sama dengan fungsi stadef buka kurung nilai RM atau nilai return bulan Januari dibagi bulan Desember, tutup kurung. Setelah itu kemudian menghitung varian IHSG-nya sama dengan nilai varian pangkat 2. Dah, setelah itu selanjutnya tabel 9 yaitu hasil perhitungan beta atau BI yang sudah dihitung oleh teman saya. Kemudian kita masuk ke tabel 4 yaitu tingkat return bebas risiko atau RF menggunakan BI rate. Nilai BI rate dilihat dari data web perkiraan tingkat resiko free sebesar 6% dibagi 12 bulan. Di sini kita memakai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dan ini adalah hasil persentase bulan Januari sampai Desember. Kemudian kita langsung menghitung total BI rate-nya sama dengan average buka kurung persentase bulan Januari dibagi persentase bulan Desember, tutup kurung. Hasilnya adalah 6%. Terus kemudian menghitung total pengembalian bebas resiko atau RRF sama dengan total dibagi 12 bulan, yaitu menghasilkan angka 0,005. Kemudian lanjut ke tabel 10, yaitu excess return dengan beta atau RB yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke tabel 12, yaitu hasil perhitungan AI dan BI yang sudah dijelaskan juga oleh teman saya. Lanjut ke tabel 13, yaitu hasil perhitungan cut-off rate atau CI yang sudah dijelaskan juga oleh teman saya. Kemudian tabel 14, yaitu komparasi nilai RB dengan CI. Di sini kita masukkan nilai RB terlebih dahulu yang sudah dihitung, kemudian
kita bisa tahu nilai CI ini sebagai patokan untuk mengetahui tanda lebih dari atau kurang dari. Ini dilihat dari nilai CI paling tinggi yaitu 0,0041230. Kemudian tanda lebih dari atau kurang dari ditentukan tanda di samping. Jika nilai RB nilai besar dari nilai CI, maka keputusannya masuk ke dalam portofolio. Sedangkan nilai RB lebih kecil dari nilai CI, maka keputusannya tidak masuk ke dalam portofolio. Di sini ada 9 perusahaan yang masuk ke dalam portofolio, yaitu Akra, AMRT, BBCA, ini saya lupa sebutkan. Di sini ada 9 perusahaan yang masuk ke dalam portofolio, yaitu Akra dengan nilai 0,00411230, AMRT dengan nilai 0,00411230, kemudian BBCA juga sama, kemudian BMRI juga sama, kemudian BRIS juga sama, kemudian BRPT juga sama, kemudian GGRM juga sama, kemudian MAPI juga sama, dan yang terakhir MEDC juga sama nilainya, yaitu 0,00411230. Kemudian kita bisa menghitung di tabel 15, yaitu hasil perhitungan ZI dan WI yang sudah dihitung oleh teman saya dan juga dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita lanjut ke tabel 16, yaitu proporsi dana masing-masing saham yang juga sudah dijelaskan oleh teman saya dan dihitung oleh teman saya. Kemudian masuk ke tabel 17, yaitu ada perhitungan alfa. Tapi ini kita sudah hitung, jadi kita masukkan aja langsung. Nah, hasilnya total hasil akhirnya yaitu 0,1717113. Kemudian kita langsung masuk ke tabel 18, yaitu perhitungan alfa portofolio. Sama dengan nilai perusahaan alfa dikali proporsi dana masing-masing. Ini. Terus langsung di enter. Terus karena hasil perhitungannya sama, kita tarik aja ke bawah. Setelah itu kita menghitung totalnya sama dengan sum buka kurung nilai alfa Akra dibagi nilai alfa MEDC tutup kurung sama dengan, itu menghasilkan nilai 0,01787. Kemudian di sini selanjutnya ada tabel 19, yaitu hasil perhitungan beta portofolio yang
di mana di sini sudah kita hitung dengan hasil totalnya adalah 0,47403. Selanjutnya, kemudian ada tabel 20, yaitu hasil perhitungan varian portofolio. Di sini juga sudah kita hitung dengan hasil nilai totalnya 0,01013. Selanjutnya, di sini ada tabel 21, yaitu perhitungan expected return portfolio. Cara menghitungnya di kolom pertama, yaitu sama dengan masukkan total alpha portofolio yang ada di tabel 18, enter. Lalu kolom keduanya sama dengan masukkan total beta portofolio yang ada di tabel 19. Enter. Enter. Terus yang kolom ketiganya masukkan total RM yang ada di tabel 8. Ini sudah. Bentar. Ini agak ini nih. Sama dengan tabel 8. Lalu di sini yang di kolom 4 atau kolom terakhir kita jumlahkan sama dengan nilai alfa portofolio ditambah nilai beta portofolio dikali nilai expected return, yaitu menghasilkan hasil 0,02038. Selanjutnya, langsung ke tabel 22, yaitu hasil perhitungan resiko portofolio. Di kolom pertama, kita ambil total beta portofolio yang ada di tabel 19. Dipangkatkan 2. Sebentar, ini di dalam kurungin dulu. Dalam kurung, tutup kurung, dikali total expected return pasar yang ada di tabel 8. Lalu yang kolom keduanya masukkan total beta portofolio yang ada di tabel 19. Lalu kolom ketiganya masukkan total perhitungan varian portofolio yang ada di tabel 20. Lalu
kolom keempat, masukkan tabel pertama, ditambah tabel ketiga. Lalu yang terakhir itu kita hitung SQRT dengan rumus SQRT ke kurung, masukkan tabel 4, tutup kurung, enter. Menghasilkan angka 0,10137. Lalu selanjutnya yang terakhir ada tabel 23 yaitu hasil perhitungan kinerja portofolio dengan metode SAP. Itu yang kolom pertama kita masukkan perhitungan expected return portofolio yang ada di tabel 21. Terus yang kolom keduanya kita masukkan total RRF yang ada di tabel 4. Tabel 4 ini. Terus bentar. Salah. Sebentar guys. Salah ini. Ini. Terus ininya tabel kolom ketiganya kita masukkan ini. Ini. Lalu indeks subnya kita masukkan, buka kurung, masukkan nilai ERP-nya, dikurang nilai RF, tutup kurung, dibagi nilai tabel 3. Menghasilkan angka 0,15329. Kesimpulannya adalah dari penelitian evaluasi kinerja portofolio dengan metode SAP adalah return portofolio sebesar 0,02038 dengan tingkat risiko sebesar 0,10136, yang mana hal ini menandakan tingkat risiko portofolio lebih besar dari tingkat pengembaliannya. Kinerja portofolio secara keseluruhan berdasarkan metode SAP memiliki nilai positif yakni sebesar 0,15175, yang mana nilai tersebut masih lebih besar dibanding tingkat pengembalian pasar yang hanya sebesar 0,00529. Hal ini menandakan portofolio yang telah dibuat memiliki kinerja yang baik walaupun dengan tingkat risiko yang cukup besar. Sekian atas presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.